Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awalnya doa terlebih dahulu, ya. Untuk Ya, siap Pak Arwan. Baik teman-teman, untuk mulai kegiatan belajar pada hari ini kita membaca basmalah bersama-sama. Ya, terima kasih Pak Robi dan anak sekalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya akan presentasi kehadiran kalian pada pagi hari ini. Kiranya ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir semua, alhamdulillah ya. Tapi untuk memantapkan kehadiran akan saya panggil satu persatu dari siswa kelas 12 ini. Ya, nanti saya tanya juga, kalian sudah sholat subuh atau belum pada hari ini? Ya. Yang pertama, siswi atas nama Hirzia Awaliyah. Awaliyah, Bapak. Hirzia Awaliyah. Hirzia sholat tidak ya pagi-pagi? Alhamdulillah, Bapak. Tepat waktu. Biasanya enggak itu. Biasanya enggak. Soalnya tadi itu ada kuliah suku, itu ada sarapan pagi. Nah, Oh, Jumat pagi. Lihat, Iya, Jumat pagi ada saudara Tuhan. iya. yang kedua, Miftahur Rahmah. Hadir Bapak. Pak Miftah, sholat subuh tidak ya? Alhamdulillah salat subuh Pak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya punya yel-yel terlebih dahulu untuk menyemangati pembelajaran pada pagi hari ini. Yel-yelnya, jika saya bilang siapa yang ingin sukses, anak-anak bilang saya. Siapa yang pengen sukses? Saya. Jadi setiap orang pasti punya cita-cita dan pengen sukses ya. Dengan cara apa mewujudkannya? Dengan cara bekerja keras, belajar sungguh-sungguh untuk meraih impian di masa depan menjadi orang sukses ya. Manjada wajida. Jika dulu maka keinginannya akan terkabul. Tidak salah oleh Allah SWT. Ya, untuk materi pada pagi hari ini, Pak Alam akan ngasih materi tentang pernikahan, ya, pernikahan. Guri semangat. Guri semangat, Pak. Ya, semangat. Nah, sudah pengen nikah? Semangat. Apakah sudah pengen nikah ini kelas 12 ini? Pak Guru Iya, semangat. dia pengen nikah kalau lulus. Iya, biar belum nikah biar nanti tak pamerin, Mar. Bukan, Ya, Pak. ya, jangan nikah dulu, Mbak. Terus nunggu dulu sekolah dulu ya. Nggak boleh ya, Pak ya? Itu dia sama-sama gurunya, Pak. Itu Pak Guru udah nikah belum? Jangan percaya, Pak. Itu Mar sudah mau ada sendiri. Belum kalian Kenapa ya? kasih hawa dulu. Ya, untuk bahwasannya kriteria pernikahan usia menikah itu untuk laki-laki minimal 21 tahun. Kemudian untuk perempuan minimal 19 tahun. Itu undang-undang pernikahan dan pemerintah kita Indonesia memang punya seperti itu. Jadi anak-anak harus sabar dulu, harus mencari bekal dulu, bekerja dulu, mencari ilmu untuk bekal membangun makhluk rumah tangga. Jadi jangan terburu-buru nikah ya Mbak Yudia ya. Belum saatnya. Ya, Mas, ya. Oh, yang nak jadi terus, Pak. Itu padahal Mbak Mar loh. Yang masih di bawah pun nanti harus sidang dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya. Iya Pak. Siap Pak. Ya. Untuk berikutnya akan saya bacakan dulu untuk kompetensi dasarnya dan beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, meyakini kebenaran dan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan Islam. Ya, Maaf, tadi masih anu. apa? Nikah adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dengan adanya akad nikah, Terima kasih. sebuah akad. Ya, jadi akad yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan adalah yang tepat. Ya. Kemudian satu lagi, kalau menurut Mbak Nikmah Al-Fauziah, ya, pengertian pernikahan apa Mbak Nikmah? Pernikahan itu untuk menghalalkan sebuah hubungan, Pak. Yang tadinya nggak halal jadi halal, yang tadinya pacaran jadi menikah, yang tadinya nggak punya anak jadi punya anak. Nah, itulah sedikit pengertian nikah. Nah, untuk berikutnya akan yang pertama
akan Bapak sampaikan dan jelaskan tentang pengertian pernikahan ya. Jadi sudah dijawab beberapa pengertian pernikahan dari pendapat teman-teman. Yang pertama, pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi setelah pernikahan dengan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi sah ya. Itu dari pengertiannya. Yang pertama pengertian. Yang kedua, tujuan pernikahan. Jadi anak-anak harus tahu selain pengertiannya, nikah itu apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari pernikahan yang pertama, memenuhi tuntutan naluri manusia. Jadi manusia itu nalurinya akan berpasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Yang kedua mendapatkan ketenangan hidup. Ya. Yang ketiga membentuk akhlak. Keempat, pernikahan telah meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi setelah kita menikah, segala sesuatu itu akan dinilai ibadah, akan memberikan pahala kepada kita. Kemudian yang kelima, mendapatkan keturunan yang saleh, dan yang keenam, menegakkan rumah tangga yang islami. Itulah beberapa tujuan pernikahan. Ya. Bisa diterima ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. ya. Untuk berikutnya akan kita lanjutkan tentang hukum pernikahan. Jadi anak harus tahu juga hukum pernikahan itu adalah masalahnya apa. Nah, itu artinya biar bisa berubah ya. Karena dari kondisi yang pertama pemberian menjadi wajib. Wajib itu ketika siap antara lahir dan batin. Siap ya. Kemudian hukum pernikahan yang kedua adalah semua bagi orang yang mampu tapi khawatir bermaksiat atau berzina. Kemudian yang ketiga, ubah itu akan memuat hukumnya. Yang keempat, hukum pernikahan itu adalah haram. Dan yang kelima adalah makruh. Haram itu ketika nikah hanya ingin menyakiti pasangan yang kita nikahi, yaitu nikah hukumnya menjadi haram. Dan makruh itu jika menikah tapi dia ingin dolimi hak istri dan seterusnya pergaulan yang dimiliki ataupun tidak minat terhadap wanita. Baik untuk nikah dulu. Kemudian yang berikutnya Bapak sampaikan adalah orang yang boleh dinikahi, yaitu yang boleh adalah wanita yang haram dinikahi disebut mahram nikah. Ya, ada dua. Yang pertama mahram abad, itu mahram selamanya atau haram dinikahi. Yang kedua mahram ghairu abad, itu karena sebab menimpun dua perempuan saat kasusnya berbeda. Kemudian Bapak sampaikan berikutnya dijelaskan yaitu rukun dan syarat pernikahan. Jadi rukun dan syarat pernikahan itu ada 5. Ya. Rukun dan syarat pernikahan yang pertama adanya calon suami. Adanya calon suami. Yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga adanya wali. Yang keempat 2 orang saksi. Yang kelima harus ada ijab qabul ataupun bahasa lainnya ijab qabul. Nah, untuk berikutnya pernikahan itu ada hikmahnya. Ya. Hikmah dari pernikahan ini pertama terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Yang kedua mendapatkan keturunan yang sah dan dari pernikahan. Yang ketiga terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan. Dan yang terakhir terjadinya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Nah, anak-anak ini sudah kita sampaikan materi nikahan ya. Coba setelah ini akan saya tampilkan dari beberapa poin ya. Nanti akan kita dari kelompok yang saya buat. Dan kita sampaikan tentang pengertian nikah ya. Pengertian nikah. Dan presentasikan. Sebelumnya kita kasih waktu 5 menit
untuk kalian presentasi materi yang sudah saya berikan tadi yang saya moderatori. Bisa dipahami anak ya? Bisa, Pak. Pak. Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Ini kalian. Baik, karena waktu diskusi sudah cukup, akan kita sampaikan untuk anak-anak mempresentasikan apa poin itu yang saya sampaikan ya. Nanti satu kelompok saya buat dari Mbak Lydia. Ya, Bapak. Ya, 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 jadi bisa. ingin untuk Mbak Lydia tadi diberikan tanpa apa menurut dia tadi yang dengan Gimana, Bapak? Halo? Pak. Kok diam? Bapak kenapa? ya, Tadi sakit ya, Pak? ya kita presentasikan pengertian kan ya, dengan apa Mbak? Oh ya. Ya, baik Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Arwan, yaitu tentang pernikahan. Pernikahan adalah menggabungkan hubungan laki-laki dan perempuan ya, jadi bukan sesama jenis. Intinya digabung dalam satu ikatan yang suci, halal, yang sah menurut agama Islam. Yaitu untuk pengertiannya Bapak, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Yusya. Nah, saya kira Mbak Yusya sudah menerima materi dari saya tentang hubungan nikah dan sudah paham. Kemudian untuk kelompok berikutnya Mbak Iftahur Rohmah, coba tujuan pernikahan apa? Ya, Bapak. Tujuan pernikahan yaitu untuk terdengar Bapak? Ya, tujuannya pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu untuk menyatukan kedua insan, mencapai tujuan bersama untuk beribadah bersama-sama. Masih ada tambahan lagi? Barangkali teman-teman ada yang mau menambahi? Boleh, silakan, bisa dibantu. Boleh menambah, Pak? Mencoba. Iya, Mbak. Siapa dulu? Dulu silakan ditambahkan tujuan pernikahan. Oke. Tujuan pernikahan diantaranya adalah membuat jiwa kita agar semakin sehat, memberikan ketenangan hati, kemudian membentengi akhlak kita, kemudian agar ibadah kita bisa semakin meningkat. Selanjutnya juga akan ada ketentraman, kemudian yang paling inti adalah menegakkan ajaran Islam. Aten Bapak. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali Mbak Lulu. Itulah beberapa tujuan pernikahan. Ya, saya kasih dua kelompok terakhir, dua kelompok berikutnya untuk Pak Mas Robi ini. Mas Robi coba presentasikan tadi tentang hukum pernikahan, hukum awal dan pengembangannya seperti apa Pak Robi tadi. Hukum ya Pak, hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah atau boleh sesuai dengan kebutuhan dari para manusia yang membutuhkan itu. Menjadi haram manakala tujuan pernikahan itu hanya untuk melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Seperti itu Pak Arwan. Ya, terima kasih Mas Robi. Ini betul sekali ya, dari asal hukumnya mubah, kemudian sampai wajib, sunat, makruh dan haram. Paham? Dan terakhir Mbak Siti Mardia juga presentasikan tadi tentang rukun ataupun syarat pernikahan, apa saja rukun dan syaratnya. Oh, rukun dan syarat nikah, Pak. Ya, Rukun
Dan sebentar ya Pak. Ya. Catatannya sobek iya itu Mbak Mar. Lagi nyari bukunya tadi disebut toh sama kamu. Salahin dikit dolanan. Awit mau main dolanan kapal-kapalan. Enggak Pak, itu nakal. Ya. Tapi ini Iya Pak, rukun dan syarat nikah Pak. ya. Rukun nikah ada 4, yaitu kedua mempelai, ijab kabul, wali wanita, dan 2 saksi. Ya toh Pak? Ya, betul sekali Bu. Jadi kalau dirinci ada 4, tapi nanti pembawanya ada 5, jadi calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Nah, itulah beberapa materi yang sudah kita sampaikan dan diskusikan. Untuk berikutnya nanti Bapak Kadis LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, secara online saja, kemudian akan kita pantau nilainya lewat Google Form. Jadi bisa dikerjakan di rumah ya anak-anak ya. Siap Bapak. Ya, Siap. kita materi dan LKPD ini nanti saya share dan dikirimkan lewat Google formulir. Jawab ini saya kasih nilai dan nilai KKM-nya adalah 70, maka anak-anak harus bisa menjawab lebih, mendapatkan nilai lebih dari 70 ya. Nanti soalnya 10 soal pilihan nilai 3, minimal anak harus bisa menjawab 7 soal benar, mendapatkan nilai 10. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya Pak. Nanti kita kirimkan ya. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir pernikahan LKPD sudah kita kirimkan juga dari itu di sesi terakhir ini kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis bersama-sama ya. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Semoga selalu sehat, selalu berikan kekuatan dan kesehatan Allah SWT ya. Siap. Kalian kalau dilancarkan isinya dan terima kasih. Mungkin dapat yang sekian. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.